Polemik absennya penyidik Polda Jawa Barat pada sidang pertama pra-peradilan kasus penangkapan Peggy Setiawan masih terus terjadi. Tapi seorang ahli supranatural meyakinkan akan mendapatkan keajaiban. Lewat proses pra-peradilan yang ia lihat berjalan alot, Peggy bakal mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Tapi memang perdebatan soal pra-peradilan masih belum selesai. Terutama ketidakhadiran polisi pada sidang perdana Senin lalu. Ada yang menyebut sebagai strategi polisi untuk mengulur waktu. Tapi banyak yang menyayangkan langkah tersebut. Lalu mengapa Susno Duaji yang merupakan mantan Kabareskrim Polri menyebut strategi itu sesat? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pra-peradilan yang ditempuh tim pengacara Peggy Setiawan alias Peron dinilai sebagai cara tepat untuk mendapatkan keadilan. Dan pasca sidang perdana Senin lalu, mereka juga mendapatkan sokongan moral, terutama karena absennya penyidik Polda Jawa Barat. Hingga saat ini, publik juga masih menyorot ketidakhadiran polisi dalam sidang perdana yang dinilai sangat penting. Apalagi, di tempat itulah semestinya penyidik bisa menjelaskan bahwa yang dilakukan memang sudah benar. Tapi seorang ahli supranatural melihat berbagai drama yang mengiringi penempatan Peggy sebagai tersangka pada akhirnya akan selesai. Bakal ada keajaiban yang menolong Peggy untuk mendapatkan kebebasan. Ya, pra-peradilan ini akan menjadikan langkah awal untuk Peggy sebagai pembuktian ya atas dia yang tidak bersalah ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya pra-persidangan ini ya, mudah-mudahan akan ada keadilan untuk Peggy. Dan juga aku berharap mungkin ada doa-doa Peggy dan juga orang-orang yang mensupport ya Peggy untuk bisa mudah-mudahan dia juga bisa terbebas dari hukuman, karena memang kalau aku lihat di sini beliau hanyalah seorang yang dibilang salah tangkap ataupun itu tadi menjadi korban ya dari kasus ini. Keajaiban memang akan menghampiri Peggy Setiawan, kuli bangunan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Tapi ahli spiritual juga melihat ada peran orang-orang penting yang berani bertindak jujur. Jadi, keajaiban yang datang pada Peggy tergantung keikhlasan orang-orang atas untuk bersikap jujur. Itu tadi tergantung dari kejujuran hati ya. Mudah-mudahan juga orang-orang atas atau pemerintahan kita ini bisa memberikan kejujuran ya, dan mudah-mudahan hatinya juga bisa terbuka, hatinya juga bisa tergerak ya untuk memberikan keadilan. Kemudian juga di sini ya dengan adanya ini nanti yaitu tadi mudah-mudahan akan menjadi solusi yang terbaik, dan supaya tidak adanya kasus ini tidak berkepanjangan dan ngeblunder di situ-situ aja. Kasus ini sebenarnya ngeblunder, sebenarnya simple tapi dibikin blunder, jadi agak lumayan berat. Tidak bisa dihindari, sidang pra-peradilan yang dimohonkan kuasa hukum Peggy Setiawan akan berjalan alot. Butuh proses panjang hingga mendapatkan keadilan yang diinginkan. Bukan hanya butuh waktu panjang, sidang pra-peradilan juga bakal menjadi panggung perdebatan sengit. Pra-peradilan ini akan berjalan sangat lama dan panjang. Yang jelas nanti akan ada perseteruan antar hakim. Kemudian akan adanya demo besar-besaran juga ya, para pendukungnya Peggy khususnya, dan di sini akan terjadi negosiasi alot
ini akan memakan waktu kurang lebih untuk pra peradilan ini 3 bulan, dan mudah-mudahan sih sedikit kemungkinan ya untuk dia bisa bebas, tapi pada akhirnya pun dia akan dibebaskan. Mudah-mudahan segera selesai kasus ini, dan mudah-mudahan kalau emang Peggy tidak bersalah bisa dibebaskan, daripada nanti makin panjang story-nya, makin banyak bukti-bukti baru lagi, makin akhirnya menghilang, nggak tahu kemana arah kasusnya. Perjalanan menuju keadilan yang sesungguhnya pada akhirnya bukan proses mudah buat Peggy Setiawan. Ia mendapatkan banyak tekanan yang sangat berat demi mendapatkan kebebasan. Kalau melihat dari sisi kebatinan saya sih, ini masih gelap ya, dalam artian masih blunder kasusnya. Jadi masih belum bisa diselesaikan dengan baik-baik karena ada pihak-pihak di mana yang mereka mencari mencari kebenaran gitu, sehingga banyak sekali pihak-pihak yang bakal nanti akan dirugikan. Peggy akan mengalami suatu tekanan atau suatu sejenis sejenis kayak tekanan yang sangat luar biasa seperti itu. Kasihan sih sebenarnya. Sekarang bagaimana caranya fokus kepada pra-peradilan agar Peggy nanti bisa bebas. Lalu, apa yang membuat mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji menyebut ketidakhadiran penyidik ke sidang pertama pra-peradilan sebagai strategi sesat? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sidang perdana pra-peradilan kasus penangkapan Peggy Setiawan sebagai DPO pembunuhan Vina 8 tahun silam seperti berjalan anti klimaks. Sebab penyidik Polda Jawa Barat memilih tidak datang. Ada yang menduga absennya penyidik sebagai strategi mengulur waktu agar berkas perkara Peggy bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi mantan Kabarreskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji merasa sangat aneh jika benar ketidakhadiran penyidik sebagai sebuah strategi. Ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Katanya siap, kok nggak hadir? Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok malah contohnya tidak bagus? Jadi artinya ketidakhadiran Polri Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus, yang strategi yang sesat itu. Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia. Ternyata kami mendapatkan kabar baik hari ini ya, bahwa berkas yang dikirimkan, berkas perkara tersangka Peggy Setiawan yang dikirim oleh penyidik kepada Kejaksaan Tinggi ya sudah memberikan jawaban bahwa berkas itu belum lengkap. Strategi untuk mengulur-ngulur waktu supaya cepat P21 ini tidak terjadi kan. Dugaan kami yang kedua, jangan-jangan belum siap memilih dengan alat buktinya yang mau disampaikan kepada hakim tunggal. Nah, ini terbukti karena Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tadi siang ketika menyampaikan bahwa berkas akan dikembalikan kepada penyidik ya nanti, itu karena alat bukti yang ada pada berkas perkara itu kurang memenuhi unsur pidana, belum memenuhi unsur pidana. Artinya ini sesuai dengan yang saya sampaikan, kecurigaan saya, jangan-jangan belum memiliki alat bukti untuk disampaikan, belum percaya diri untuk disampaikan kepada hakim tunggal pra peradilan, dan ini terbukti sudah. Nah, kalau begitu ya, perkembangan terakhir bahwa alat bukti yang ada pada berkas perkara itu belum memenuhi unsur pidana, nah berarti kami juga mempertanyakan alat bukti apa sehingga menetapkan tim kami sebagai tersangka. Karena syarat untuk penetapan tersangka itu minimalnya harus ada 2 alat bukti. Pernyataan yang sangat menyayangkan absennya penyidik Polda Jawa Barat juga disampaikan penasehat Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Tapi pada sidang berikutnya, Arianto yakin polisi akan datang karena memang persiapannya sudah matang. Apalagi dalam kasus ini
kredibilitas Polri sedang dipertaruhkan. Ketika saya tanya kepada Polda, tidak ada jawaban yang pasti. Sehingga saya waktu itu kurang lebih ya ini, kenapa kok tidak hadir? Saya anggap bahwa tadinya polisi itu sudah siap ya, mau hadir Senin. Karena kan ini mempertaruhkan kredibilitas polisi kan kayak gitu. Tapi kemudian melihat banyaknya saksi-saksi yang muncul, yang dari kuasa hukum yang menambahkan bukti-bukti yang menyangkal si Peggy itu sebagai tersangka, maka kemudian penyidik merasa harus menambah kelengkapan daripada jawaban gugatan pra-peradilan, sehingga dia memilih tidak datang. Prediksi saya minggu depan polisi pasti akan datang. Kalau tidak datang akan rugi. Karena apa? Kesempatan polisi untuk di pra-peradilan dan dia menjelaskan kepada hakim bahwa apa yang telah dikerjakan itu sudah benar. Nah, mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Nanti seandainya hakim menyatakan bahwa oh ini tidak cukup bukti polisi, ya berarti penetapan sebagai tersangka tidak sah. Ya penyidik pasti akan menghentikan penyidikan. Polemik absennya penyidik Polda Jawa Barat pada sidang pertama pra-peradilan kasus Peggy masih ramai menjadi perbincangan. Sementara itu, perjuangan Saka Tatal untuk mendapatkan keadilan juga tak luput dari perhatian. Lantas, seperti apa suasana pertemuan Saka Tatal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Cirebon belum lama ini? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Dalam rangkaian kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, ada drama Saka Tatal yang kini sedang mengejar keadilan. Saka adalah terpidana yang sudah bebas karena saat divonis masih berada di bawah umur. Tapi pasca kebebasannya, ia mulai menyuarakan ketidakadilan atas penangkapan hingga vonis yang dijatuhkan hakim. Dan kemarin didampingi Farhad Abbas yang menjadi salah satu pengacaranya, Saka Tatal menerima kedatangan tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Terlihat pula Titin, pengacara Saka, yang sudah berjuang sejak awal kasus pembunuhan Vina berjalan. Hari ini saya kembali ke Cirebon untuk bertemu Saka yang sebentar lagi akan ketemu dengan LPSK ya. Saka ya, gimana, sehat Saka? Alhamdulillah sehat. Halo, hari ini kita di rumah Saka ya untuk LPSK, dan hari ini mereka berdua udah keren-keren dan ganteng-ganteng pakai jas, ya kan? Saka pokoknya kalau ada pengacara Farhad Abbas wawancaranya harus pakai jas. Jangan pakai baju kaos-kaos kamu bukan geng motor. Dari LPSK. Luar biasa. Selamat datang. Ini rumah sederhana Saka. Ini Saka dari LPSK. Orang-orang yang akan melindungi kamu dari ancaman dan intimidasi nanti. Terima kasih Pak Gunawan. Selamat datang di kota Cirebon. Sekarang keluarganya kan meminta bantu ke Radi karena pengennya dipegang ke Radi. Perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki rasanya memang masih akan panjang. Banyak drama yang ikut mengiringi pengungkapan peristiwa 8 tahun silam itu. Termasuk penempatan Peggy Setiawan sebagai tersangka yang sedang diuji di pra-peradilan. Hanya sayangnya, pada sidang perdana Senin lalu, penyidik Polda Jawa Barat memilih tidak hadir. Lalu, akankah kasus ini segera tuntas di panggung pra-peradilan? Kita tunggu saja. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.